Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam anugerahnya. Mari kita konsentrasi penuh untuk merenungkan firman Tuhan. Topik hari ini judulnya iman yang sederhana. Saya sudah sangat lama menyampaikan ini kepada saudara, cuma memang kesulitan untuk merumuskannya. Karena iman yang sederhana ini saya belajar dari papi mami, dari kehidupan beliau itu bukan diajari, diomongi, ngerti enggak. Tapi bertahun-tahun hidup bersama beliau berdua ini, saya memahami, oh ini iman yang mereka pegang, yang mereka jalani. Jadi merumuskan yang sudah bertahun-tahun saya pahami ini tidak mudah. Saya minta kepada Tuhan untuk pimpin saya, tolong saya bisa merumuskan sebuah khotbah yang bisa sebagian besar menyampaikan isi dari iman yang sederhana ini. Karena namanya sederhana, kalau bulat ya tidak sederhana lagi. Jadi mari kita sungguh-sungguh renungkan firman ini, jangan sampai kelewat dengan pikiran lain karena saking sederhananya kalau kita tidak perhatian hilang, bablas. Kita akan mulai buka dari Injil Yohanes 6. Kita akan baca ayat 1 dan beberapa ayat berikutnya. Yohanes 6 ayat 1. Terus terang saya mulai dari mana itu bingung mengajarkan iman yang sederhana yang saya pelajari bertahun-tahun hidup dengan almarhum Papi Mami ya. Tapi Roh Kudus pimpin saya, kita mulai dari Yohanes 6 ayat 1. Saya baca, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Jadi Yesus itu karena ingin mengajar pengikutnya banyak, kan cari lapangan tidak mudah. Dia harus nyebrang danau ini. Di seberang itu mungkin tanahnya kosong, ada bukit kosong, bisa khotbah di sana. Karena kita akhirnya tahu jumlahnya kira-kira yang ikut dalam KKR-nya waktu itu ada 5.000 orang laki-laki, belum wanitanya, belum anak. Dan ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Saya tidak tahu kenapa yang ditanya kok Filipus. Biasanya kan Petrus ya andalanya ya. Ini Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus tidak tanya kepada Yudas yang notabene adalah bendahara, tapi dia tanya kepada Filipus. Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus jelas-jelas tanya di mana kita akan membeli. Tapi ada penjelasannya ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus, sebab dia sendiri tahu apa yang tidak dilakukan. Kata-kata mencobai ini mungkin ya menurut saya kurang tepat terjemahannya, karena ini dari bahasa Yunani-nya tulis peirason. Dari kata peiraso yang artinya itu bisa menguji, bisa membuktikan, bisa mencoba. Tapi yang dipakai kata mencobai yang dipilih sama penerjemah bahasa Indonesia. Seperti yang pernah saya katakan, kadang-kadang Yesus itu Tuhan itu menguji, bukan kepingin dia tahu kenapa, dia sudah tahu, dia akan membuktikan kepada Anda itu begini. Jadi peraso ini menguji, membuktikan, bisa juga mencobai. Tetapi bagi Tuhan, dia tidak perlu mencobai, dia tahu kok jawabannya. Jadi Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli? Apa jawab Filipus? Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 1 dinar itu upah 1 hari. Jadi upahnya 200 orang untuk beli roti buat 5.000 orang laki-laki plus
istri plus anak-anak, tidak akan cukup. Perhatikan, Tuhan Yesus tanyanya apa tadi? Di mana kita akan membeli? Filipus jawabnya apa? Roti saja 200 dinar, enggak cukup. Nyambung enggak jawabannya Filipus? Enggak. Ini seringkali menjadi pemikiran manusia, terutama anak-anak Tuhan, yang membuat imannya bulat dan ruwet. Karena Yesus tanya di mana, jawabannya 200 dinar enggak cukup. Artinya Filipus punya banyak pemikiran sendiri. Tuhan, belinya gampang Tuhan. Aku kan nyebrang Danau Galilea ini mungkin 3 jam kembali pulang pergi. Asal duitnya mau enggak? 200 gak cukup ya Tuhan. Tak tambahin gini ya. Kira-kira setauku kasnya Yudas Iskariot gak sampai 200 dinar deh Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Karena Tuhan ngajari jangan bawa pudi-pudi dan sebagainya. Uangnya pasti tidak banyak. Karena apa? Saya tahu tidak banyak. Ketika harus bayar bait suci yang 4 peser, Yesus suruh Petrus mancing karena tidak punya uang. Jadi Filipus itu sudah berpikir banyak panjang ketika Yesus ngomong, di mana kita akan membeli? Jawabannya 200 dinar tidak cukup. Apakah Filipus budak? Enggak, dia sudah mikir, pikirannya panjang, cerdas Filipus ini. Sehingga ditanya di mana, jawabannya enggak cukup Tuhan. Allah wis ngerti kok Yesus tanya ini jawab enggak sampai ujungnya kok tak jawab 200 dinar enggak cukup. Nah, ini seringkali membuat iman kita bulat nanti seperti Filipus. Saya belajar ini bagaimana ini berjalan dengan iman selangkah demi selangkah, enggak kelihatan mau langkah berikutnya apa enggak tahu. Enggak masuk jawabannya Filipus. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Nah, ini ada yang punya apa namanya? Istilahnya kalau orang punya duluan itu punya ide atau punya apa ya, Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Yang ditanya Filipus di mana, yang jawab betul Andreas, di sini. Perhatikan, antara Filipus dan Andreas berbeda. Oh iya Pak, Andreas itu wong cowok hebat Pak, pikirannya sederhana. Mungkin bisa keluar pemikiran seperti itu. Filipus pintar Pak, cerdas, mikir 2 langkah 3 langkah lebih ke depan. Saya dulu orangnya membuat jauh dari Filipus. Ada ngomong A, saya sudah mikir sampai Z. Tetapi ketika saya belajar dengan tapi saya di dalam iman, saya mulai tidak bisa. Tuhan tidak mau yang ini. Tuhan tanya di mana? Jawabannya harus ya di mana? Jawabannya di mana? Di sini, di situ, di Asrowo, di Gresik, gitu ya jawabannya. Mau tanyanya di mana? Andreas punya jawaban yang tepat. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Sayangnya Andreas ini ya sih untuk bertitik. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas mungkin mencoba menjelaskan kepada Yesus. Jawabannya si Filipus. Filipus ini bukan bodoh. Dia sudah tahu di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya? Tetapi kita tahu di sini bahwa seorang Andreas minimal dia sudah punya jawaban yang tepat ketika dia tanya di mana. Jawabannya di sini. Dan kita tahu gara-gara jawaban Anda di sini 5.000 orang makan dan lebih 12 keranjang. Hanya karena jawabannya sederhana. Ditanya di mana, jawabannya di sini. Tetapi dari situ kita melihat bahwa walaupun Andreas pun punya pemikiran lagi tambahan bahwa untuk apa artinya Tuhan 5 roti 2 ikan. Artinya pemikiran manusia itu bisa macam-macam, bisa A, B, C, D. 200 orang, 5.000 orang, pemikirannya ya 5.000 pemikiran.
Nah, iman yang sederhana adalah kita menyelaraskan kepada yang kita imani, yaitu siapa? Tuhan. Stop dulu ya, kita simpan ya. Sampai di mana bahwa pemikiran kita sama pemikirannya Tuhan seringkali berbeda. Dikatakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi, rancanganku dari rancangan. Ini beda jauh dah. Ditanya gimana jawabannya berarti benar nggak cukup, gitu. Melencengnya jauh kan. Kita buka lagi bagaimana, kita simpan dulu ini. Kita akan buka sebuah rahasia yang mungkin Anda belum pernah tahu. Matius 12 ayat 3 sampai 4. Karena ini setahu saya belum pernah dengar di Kotakan. Yang setahu saya ya, pengalaman saya hidup ya. Mungkin Anda nggak tahu ini juga. Saya kasih tahu sebuah rahasia kecil, tapi ini penting. Matius 12 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Suatu saat Daud itu melarikan diri dari Saul karena mau dibunuh. Daud pergi dengan para pengikutnya. Suatu hari mereka lapar. Ayat 4. Bagaimana Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jadi zaman dahulu, zaman perjanjian lama kan ada bait suci itu. Bait suci itu ada perkakas macam-macam, ada mezbah, ada lampu dian. Salah satunya ada meja sajian. Meja sajian itu ukurannya lebarnya 1 hasta, panjangnya 2 hasta, tingginya 1,5 hasta. 1 hasta itu berapa? 1 hasta itu kira-kira sepanjang lengannya itu 45 cm. Enggak sampai 1 meter, itu 1 hasta. Jadi mejanya kira-kira ya seperti meja ini hampiran. Lebar 1 hasta, panjangnya 2 hasta. Di dalam meja itu ada 2 tumpuan roti. Kita baca ya. 1 Samuel 22 ayat 1. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini tertulis di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang kejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kita catat dulu ya. Pada saat di Gua Adulam, Daud itu ketambahan pengikut dari orang-orang yang jahat, orang yang diutang gak bisa bayar dan sebagainya, sehingga jumlah mereka kira-kira 400 orang. Tapi kita maju lagi ke depan, 1 Samuel 21 ayat 1. 1 Samuel 21 ayat 1. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan sebentar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Ayat 2. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Ayat 3. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepadaku. Perhatikan, 5 roti atau apapun yang ada. Ada yang menarik perhatian di sini ya. Daud minta 5 roti. Ayat 4. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orang itu menjaga diri terhadap perempuan. Ayat 5. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku masih berperang. Tubuh orang-orang itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Daud menjamin bahwa pengikut-pengikutnya dalam kondisi tahir kudus. Jadi Daud
Daud ngomong makan roti sajian, oke, karena tahdir kepadanya. Ayat 6, lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Yahuwah supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Jadi tadi meja sajian itu kalau kita baca di dalam Imamat pasal 24, kalau kita baca ya, sudah pelajari kalau kita ingin tahu di rumah. Meja sajian itu isinya 12 keping roti, ditumpuk jadi 2, 6 tumpuk dan 6 tumpuk roti. Masing-masing roti dibuat dari tepung, banyaknya itu 2/10 eva tepung gandum yang terbalik. Berapa itu Pak? 2/10 eva itu? 1 eva itu kira-kira 22 liter. Kalau saya hitung kemarin konversinya, kira-kira 1 keping roti itu beratnya adalah 2,3 kilo. Seberapa besar rotinya Pak? Ya tidak lebih besar dari ini, kira-kira 1 lantai itu besarnya roti itu. Beratnya 2,3 kilogram. Dan tumpuannya itu ada 6. Di atas tumpuan dibakar kemenyan. Jadi kita paham ya, kenapa sih Daud kok minta 5? Karena roti itu jatahnya para imam-imam keturunan Harun saja yang boleh makan. Dan itu diganti setiap minggu. Setiap kali diganti yang baru, maka roti yang lama ini diberikan kepada keluarganya Harun untuk dimakan di tempat yang kudus. Jadi kenapa Daud minta 5? Karena dia cuma ambil 1 tumpuan. Kalau diambil semua, nyatem bangganya Harun, iya toh? Jadi dia ambil 1 tumpuan saja. Kenapa kok 5? Kenapa enggak 6? Karena roti yang paling atas itu dibuat bakarnya. Jadi cuma sisa 5. Tapi rasanya enggak kebetulan dari 5 ini, karena tadi si Andreas jawab di sini ada 5 roti. Pengikutnya Daud berapa tadi? 400. Ya taruhlah, waktu itu belum ketambahan, habis separuhnya 200. Kira-kira 5 keping roti 1 kali ini cukup nggak dengan 200 orang? Nggak ditulis dalam Alkitab ini. Bagaimana Daud membagi 5 keping roti itu untuk 200 orang? Saya yakin, kalau tidak itu, saya yakin saat itu sudah ada mujizat. 5 roti cukup untuk 100 mungkin, 200 orang mungkin, 300 orang mungkin. Saya yakin Pak. Tapi Daud, kalau kita belajar, Daud tidak berpikir berapa harganya. Daud tidak berpikir boleh apa tidak makan roti itu. Dia hanya tahu di mana aku mendapat solusiku. Dia datang ke rumah Tuhan. Solusiku di situ. Banyak orang tidak mau tahu mencari di mana, berapa. Itu yang biasa kita pikir. Bisakah kita? Kuatkah kita? Mampukah kita? Harus bagaimana caranya? Itu yang dalam pikiran kita, yang membuat iman kita tidak bisa sesederhana. Tapi Daud tahu jawabannya adalah seperti tanya Tuhan Yesus, di mana aku kalau kelaparan ini? Aku tak datang di rumahnya Tuhan. Di situ pasti ada solusi. Tapi bagaimana caranya? Dan Daud dapat solusi, walaupun solusinya aneh. 5 keping roti untuk dia dan para pengikutnya.
pagi itu artinya cukup buat mereka makan. Itu sedikit rahasia yang mungkin Anda tidak tahu loh. Kita kembali ke 5 roti tadi, 2 ikan. Andreas menjawab dengan benar, di sini Tuhan ada 5 roti dan 2 ikan. Walaupun dia ragu-ragu, apa artinya ini buat 5.000 orang laki-laki? Plus. Ada beda pengertian antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kita baca ayat yang sangat terkenal, Amsal 3 ayat 5. Nah, Jono apa tadi ini? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Yahuwa dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dasar pertama untuk iman yang tidak bulat ya, iman yang sederhana. Percaya segenap hati. Percayanya kepada apa? Kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada yang lain loh ya. Bukan kepada kepintaranmu. Bahkan dikatakan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Itu prinsip pertama. Percaya dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Dari sini kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu percaya kepada Yesus, percaya Yesus saja bukan percaya, tapi bisa kasih makan Tuhan Yesus. Nah, jadi percayanya belum segenap hati dan masih bersandar pada pengertiannya, sehingga ditanya di mana jawabannya berapa. Yang dipikirkan tuh jawabannya berapa, pertanyaannya di mana Yesus. Jadi prinsip pertama, percaya dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya. Lanjut lagi, yang kedua, nanti kita bahas sekalian. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan, semua sengketa, semua pertengkaran sumbernya dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu masing-masing. Kalau tidak ada itu, tidak ada yang namanya pertikaian, tidak adanya sengketa, tidak ada gegeran. Ayat 2, kamu mengingini sesuatu. Kata-kata ya, ada keinginan, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, mau sudah berdoa apa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Perhatikan, setiap kali ada gegeran, pasti di situ ada hawa nafsu yang saling berjuang. Kepingin dipenuhi hawa nafsu. Kalau orang sudah seperti pertama-pertama tidak ada hawa nafsu itu, mahal enggak apa-apa sembarang. Makanya digodok apa digoreng sembarang. Pertama-pertama itu gampang ada apa-apa gampang. Karena sudah dia mematikan hawa nafsu. Ada gegeran? Tidak ada. Selama ada gegeran berarti ada yang punya hawa nafsu dan hawa nafsunya itu bertabrakan. Makanya kayak orang-orang guyonan loh ya, sembarang dikai mau kok ini ya, itu lain itu ya, itu banyak guyonan di TikTok ya. Katanya sembarang tapi dikasih gak sembarang. Itu seperti saya dulu ada makan. Tanya nabi saya, ya masa Allah sembarang, di masamu ini juga doyan, masa ini juga doyan. Rewel itu saya makannya, karena makan segala sesuatu rasanya sepoi, sanjang, sakit matanya. Kita lompat ke ayat 7. Bagaimana kita solusinya supaya mengalahkan hawa nafsu ini? Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari lawanmu. Kita sudah belajar kan mengenai melawan iblis ini. Apa kata kuncinya? Masih ingat melawan iblis kata kuncinya apa supaya menang? Kasih. Keinginan
yang bersumber dari hawa nafsu menjadikan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Betul tidak? Tetapi kalau keinginan yang didasari pada kasih itu akan berbeda sekali. Kita tahu bahwa nafsu itu pekerjaan iblis. Kasih itu pekerjaan Tuhan yang adalah kasih. Jadi untuk supaya kita sehati sepikir dengan Tuhan, supaya pengertian kita itu tidak beda dengan Tuhan, keinginan-keinginan kita itu harus kita arahkan dasarnya kasih, bukan hawa nafsu. Jadi prinsip pertama, percaya segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Itu solusinya kita harus menguji segala sesuatu keinginan kita itu dasarnya kasih atau hawa nafsu. Contohnya piye toh Pak? Keinginan, ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Kalau saya punya anak, saya kepingin anak saya itu hebat begitu. Maka saya akan atur belajarnya, makannya, termasuk sekolahnya. Saya kepingin anak saya ini sekolah paling top, baru sekolah internasional. Karena pemikiran saya nanti kalau sekolah internasional nanti akan masa depannya akan begini. Itu pengertian saya, pemikiran saya. Tetapi sebetulnya kalau ujung-ujungnya saya ganti, sebetulnya yang saya ingin itu apa sih dari anak saya ini? Yang saya ingini adalah anak saya nanti bisa hidup bahagia, senang, berkecukupan segala sesuatu. Kalau misalnya nggak sekolah internasional tapi berkecukupan segala sesuatu dan bahagia, selesai kan jawabannya. Tetapi seringkali ketika kita ingin di mana, kita mencarinya berapa. Ketika kita ingin anak kita bahagia, yang dalam pikiran kita harus sekolah yang seperti ini hebatnya. Harus belajar bahasa Inggris, harus memahami 3 bahasa. Tidak perlu begitu. Kalau kita selidiki, itu sebetulnya hawa nafsu saya saja. Karena kalau betul alasannya saya tarik, yang betul itu saya kepingin dia bahagia itu, bukan kepingin dia sekolah top dan sebagainya. Dan saya belajar ketika saya sudah mulai bekerja, saya interview banyak orang yang sekolah luar negeri itu loh, ujung-ujungnya dapat kerjaan jadi SPG. Yang sekolahnya tak lutut, SMA tok, bahkan SMP tok sudah jadi manajer. Jadi apakah menjamin sekolah itu? Enggak, sekolah itu hanya menjadi hawa nafsu saya supaya nanti tanya anakku sekolah di, anakku sekolah ini loh, bangganya. Sehingga iman saya ketika saya berdoa buat anak saya, Tuhan, aku berdoa, aku beriman dengan iman sebiji sawi, anakku sekolah di sekolah A. Itu iman yang berbeda. Karena iman saya didasarkan kepada pengertian saya sendiri. Saya tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat anak saya bahagia dengan caranya dia. Sehingga saya berdoa pada Tuhan harus dengan begini caranya Tuhan, supaya anak saya bahagia, harus sekolah di sini, harus kuliah di sini, harus kuliah di Taiwan, atau bahkan anak saya ingin kuliahnya di Yerusalem. Mantap ya. Tetapi saya ngomong pada saya, enggak gitu caranya itu. Kamu kepingin apa? Ngomong kepingin apa? Tujuan akhirnya apa? Tuhan, kamu kepingin menyenangkanmu, sudah. Caranya apa? Caranya begini, kamu begini menjadi penyerangan Tuhan. Seringkali hati kita tidak tulus. Kita ngomongnya kepingin begini, padahal sebetulnya ininya cuma kepingin anakku bahagia nanti. Tahu bagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan anggur yang terbaik? Apakah dari supplier terbaik? Enggak, dari air kobokan. Kalau para hamba itu menggunakan pikirannya sendiri, enggak terjadi air menjadi anggur.
Tetapi karena sederhana para hamba ini disuruh ambil air cedok, disuruh ngasih pelayan pesta ya dikasih ketua pesta. Tidak mikir panjang, tetapi dia persis yang diminta Tuhan Yesus. Itu iman yang sederhana. Tidak bersandar dengan pengertian. Inginku apa? Cari dari dasar hati yang penuh kasih. Cari. Aku kepingin anakku sekolah. Enggak sekolah naik bagian. Ya enggak apa-apa. Ya kalau akhirnya ternyata bukan sekolah itu yang tujuan akhirnya. Tujuannya anakku bahagia, kecukupan, nanti kerjanya enggak susah. Itu enggak kepinginannya kan? Enggak harus seperti itu. Enggak harus seperti yang kita pikirkan. Sehingga ketika ada orang tanya soal itu pada saya ngomong, daripada imanmu puasa 40 hari menguasai anakmu supaya sekolah diterima di sekolah A, supaya nggak ada uangnya tiba-tiba datang bayar di sekolah A, beriman loh, anakku sekolah di sekolah yang paling jelek, dia akan menjadi pemimpin direktur. Nah, itu iman yang sederhana. Saya ingat contoh dari mami saya. Ketika anak-anak kecil kelaparan tidak ada uang, mami saya doanya sederhana. Tuhan, anakku lapar, aku tidak punya uang. Tuhan tolong bikin anakku tidak kelaparan. Sederhana. Tuhan, aku ingin mau pecel ya Tuhan. Anakku lapar, padahal dia ingin lebih pecel. Enggak. Mama saya doanya sederhana, tepat pada sasaran. Anakku lapar. Tuhan bikin anakku tidak kelaparan. Caranya bagaimana? Gampang macam-macam Tuhan. Bisa kirim pizza supaya kenyang, bisa. Tetapi saat itu Tuhan menjawab dengan sangat sederhana juga. Anak-anaknya dibikin tidak lapar sepanjang hari itu, tidak dikasih makan, tidak nangis. Dan Anda lihat anak-anaknya sampai sekarang masih hidup, dewasa, besar, sehat. Artinya Tuhan bisa jawab kebutuhan kita itu dengan caranya Dia yang luar biasa. Anak lapar belum tentu datangnya pizza, belum tentu. Bisa saja dibikin anaknya tidak kelaparan. Ketika di saat kesempatan mami saya sudah ada nih makanannya, bahan makanan sudah ada, kompornya kehabisan minyak. Nah waktu itu doanya sudah bukan supaya nggak lapar, aku sudah punya bahan makanannya kok. Cari kayu-kayu bahan bakar tidak ada, gresek tidak ada. Tuhan kompornya tidak ada minyaknya, tetapi dalam nama Yesus nyala ya Tuhan. Dan kompor itu nyala sampai masakan selesai. Doanya sederhana kan? Tuhan, aku dengan iman datang minyak, tidak gitu kan misalnya. Aku butuh kompor ini nyala Tuhan. Tak sudah nyala ya Tuhan. Iman yang sangat sederhana. Kebutuhannya apa ya? Itu kebutuhannya. Mintanya itu. Bukan Tuhan aku lapar, aku Tuhan katakan bisa, bukan. Beda lagi sama papi saya. Memang kepingin telur. Tuhan, nek bisa ayamnya tetangga ngedok ini. Bukan karena lapar loh, masih ada nasi, cuma aku kepingin telur. Yang datang ternyata ada jukong datang bawa sekeranjang telur asin, ya, di Patricia, ingat ya, datang bawa sekeranjang telur asin ditambah ada bagusnya, uti-uti porong. Saya masih ingat itu, uti-uti kok enak kayak ini, yo isinya dagingnya. Tidak pernah makan seperti itu sebenarnya kita beri bonus. Nah ini kan tadi saya berdoa supaya ayam tetangga dengan ini, karena kepingin kepingin telur. Enggak neko-neko doanya. Imannya sederhana sekali. Tidak bersandar pada pengertiannya dia. Pokoknya aku kepingin endok, nek iso Tuhan endok ini. Kalau budi, padahal endok ini dibalik oleh papi saya. Karena papi saya tidak pernah mau barangnya bukan miliknya. Yang datang telur sekeranjang ditambah bonus util orang. Saya menunjukkan kepada Anda bahwa ketika Yesus tanya di mana, jawabannya ya di mana. Ketika kebutuhanmu itu di mana, ya cari di mana.
kebutuhanmu lapar ya Tuhan supaya nggak lapar. Sehingga kita tidak salah beriman. Karena ini sering kali terjadi di mana-mana. Saya menjumpai iman-iman yang salah, iman yang jungkir balik, puasa 40 hari 40 malam 3 kali lakukan Pak, gak dijawab Tuhan. Kamu mintanya apa Tuhan? Ini loh, memang itu yang kamu cari. Kita ditelusuri, ya enggak ya Pak, ya keliru ya Pak ya. Aku kepingin hidup bahagia, kecukupan bisa mencukupi keluarga aku. Ya iya. Kenapa kamu doanya kok bulat? Aku kepingin keterima di perusahaan itu. Loh kenapa di perusahaan itu? Tuhan bisa bikin dengan cara apapun engkau berkecukupan. Hanya kau minta Tuhan, jangan bikin aku mempermalukan engkau yang minta-minta jadi pengemis. Itu aja doamu. Sederhana. Seringkali kita seperti Andreas, kita seperti Filipus, berpikir terlalu jauh di hadapan Tuhan. Kita masuk prinsip yang kedua, kita buka Lukas 8 ayat 49. Lukas 8 ayat 49 saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi kau menyusahkan guru. 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini ceritanya Yairus, pengurus rumah ibadah itu, anaknya sakit datang kepada Yesus. Yesus ngomong, oh yuk ke rumahmu gitu ya. Tapi di tengah jalan ada wanita yang pendarahan 12 tahun, sehingga menyita waktunya Tuhan Yesus, terhambat perjalanannya sehingga datangnya terlambat. Sampai di rumahnya Yairus, anaknya sudah mati. Sehingga warganya ngomong, sudah mati, jangan menyusahkan guru. Mungkin pikiran Anda baik, Tuhan, aku tidak mau menyusahkan engkau. Aku kasih orang sekolah yang bagus ya supaya nanti pintar bisa bayar duit dewi, gak perlu buat berkati aku soge nanti. Aku tidak mau menyusahkan engkau. Jadi pikiran kita ini diproposalkan kepada Tuhan. Tuhan terjadi seperti ini ya. Apalagi dulu saya kalau cerita soal perjodohan, ada yang ngomong, aku berdoa nanti yang baju merah jodohku. Aku sudah puasa 40 hari Pak. Pada tanggal itu aku ibadah pokoknya tanggal baju merah jodohku. Nek mak nenek ya Pak. Sakar dewi pakai pengertiannya sendiri. Tetapi Yesus ngomong kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Prinsip kedua dalam iman yang sederhana, jangan takut, percaya saja. Karena jangan takut ini mematahkan segala rancanganmu yang dipenuhi hawa nafsu itu. Kenapa sih kok aku ngeyel Tuhan anakku harus sekolah di sana? Karena aku takut sekolah lain nanti kerjanya angel ya toh? Ada takutnya kan pasti kan? Nek enggak sekolah di sana Tuhan nanti kerjanya angel. Nek enggak kerja di sana Tuhan nanti hasilnya sedikit. Nek enggak lewat sini Tuhan nanti lama. Nanti begini itulah ketakutan kita. Karena itu Tuhan Yesus ngomong di awal, jangan takut. Yang kedua, percaya saja. Ini kalau yang lama-lama ingat lagu ini, percaya saja, percaya dia kita menang. Itu adalah yang Nabi saya juga. Karena memang imannya seperti itu, percaya saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya sampaikan ini sederhana, tetapi untuk mengertinya tidak sederhana itu karena saya bertahun-tahun hidup bersama dengan pasangan saya paham. Belum tentu yang saya sampaikan ini ada sepaham yang seperti saya paham, tetapi paling kali menjadi benih untuk Bapak Ibu pikirkan bahwa yang pertama tadi apa? Masih ingat tadi? Poin pertama apa? Percayanya dengan segenap hati. Jangan Tuhan separuh caramu ya, separuh pikiranku ya, jangan. Dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Hal yang kedua, jangan takut, percaya saja. Dan saya bertahun-tahun menjumpai bagaimana papi mami saya menjalani dengan prinsip yang sederhana ini. Dia tidak pernah ajarkan seperti saya ajarkan saat ini, tidak loh. Tapi saya memahaminya dengan melihat, mencontoh, mengikuti, menjalani bersama dengan mereka berdua dan dengan saudara-saudara saya. Tahu kan, tadi saya dulu dikasih karunia penyembuhan kan? Ketika dia berdoa untuk seorang lumpuh, dia tidak pernah peduli lumpuhnya karena apa? Karena diabetes, karena dosa, karena apa? Tidak peduli. Ketika dia berdoa dalam nama Yesus berjalan, maka dia berjalan. Dia tidak peduli karena apa lumpuhnya. Kalau peduli karena lumpuhnya, terjadi gegeran tidak? Gegeran nanti. Salahmu sih, tidak. Tetapi iman yang sederhana, tidak peduli apa problem, engkau dapat di bawah kaki Tuhan, engkau mencari solusinya Tuhan, solusi ada. Itu seperti Daud datang ke rumah Tuhan. Aku lapar, ada roti di sana, tidak boleh, itu jatahnya imam. Kamu kudus tidak boleh, oke lah, tak kasih nomor. Berapa minta ambil imam? Coba Daud minta semua, nggak dikasih. Imam. Waktu tanah ini dapat bingung, ini apa cara bangunnya? Nggak ada uang. Tapi saya ngomong, dibangun area-area gede-gedekan cari dana. Mami saya waktu itu puji Tuhan dianugerahi iman yang begitu besar. Enggak, Pi. Rumah itu harus dibangun gedung, magrong-magrong pinggir ebong. Saya masih ingat perkataan mami saya. Dari mana uangnya? Bagaimana caranya? Nggak tahu. Itu imannya mereka. Yang terjadi, ya persis seperti yang mami saya ngomong. Caranya bagaimana macam-macam, termasuk jual sepeda motor. Habis motor 3 bangun waktu itu. Dan masih banyak dana-dana yang lain. Tetapi apakah mami saya geger sama mami saya gara-gara itu? Enggak. Mereka hanya semangat ya wis ya, berdoa, dibangun gedung untuk nama Tuhan dipermuliakan. Apakah untuk hawa nafsu? Enggak. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saya masih kecil waktu mereka berdiri seperti itu, saya masih balita. Tapi saya masih ingat di umur itu saya sudah mikir langit ke-7, mikir bumi, bulat dan sebagainya. Sederhana mereka. Hidup mereka seperti itu. Saya masih ingat ketika saya ingin makan, saya kan tidak boleh makan tuh, rewel ya. Sekali-sekali kepingin makan enak, ada lauknya. Tapi saya juga sederhana. Saudara-saudara saya juga saksinya itu. Nyanyi ya, muji Tuhan. Nanti datang ikan. Beneran habis nyanyi, hujan deras ikan masuk ke dalam ini. Ikan gede itu bisa jalan kan? Ikan gede kan? Dari selokan keluar jalan ke sini. Dikumpulkan satu bak. Gak habis dimakan dimasukkan ke sumur. Sederhana saja. Kepingin ikan ya wes nyanyi, muji Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih berkat. Itu saja cuma. Karena itu saya pernah berkata pada saudara kan, ketika mami saya sakit saya mengembalikan pengertian itu kepada beliau. Nih, kalau Tuhan berkata mami itu, nggak peduli detak jantungmu berapa, nggak peduli tekananmu berapa, nggak peduli gulamu berapa, engkau hidup. Jangan takut. Karena bakteri itu tidak punya jantung yang hidup, tidak punya pankreas, tidak punya lambung hidup. Ya, yang baca biologi tahu kan, ternyata satu sel itu tidak punya apa-apa tapi hidup kan. Karena itu saya bisa bersaksi ketika saya setiap hari kencing saya muru kayak sabun, hidup. Tuhan ngomong hidup, aku hidup, sehat, aku sehat. Karena saya pakai prinsip iman yang sederhana.
Aku butuh apa? Aku butuh hidup. Sudah. Tapi kalau saya kepintaran, Tuhan, aku butuh tekanan jantungku sekian, aku butuh gulaku sekian, aku butuh sekian, aku butuh sekian Tuhan, atur Tuhan supaya rapi ya. Paling benar. Aku butuh hidup Tuhan, aku butuh sehat Tuhan, bikin aku sehat. Kalau aku salah, ampuni aku Tuhan. Berikan belas kasihan, bikin aku hidup, bikin aku sehat. Apakah aku mencoba itu? Enggak, saya tidak akan sembarangan. Tetapi saya minta kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini. Tuhan aku butuh listrik Tuhan. Aku butuh ini saya sampaikan sederhana seperti butuh-butuhan di hadapan Tuhan. Karena saya tahu Tuhanku jauh lebih cerdas dari aku. Apakah aku bodoh? Enggak, aku bisa mikir. Seperti Anda mikir, saya bisa mikir juga. Saya sampaikan kepada istri saya dulu, men. Orang ngomong, pikiran itu sudah sampai usia. Orang bikin 1, 2, 3, kemudian aku sudah bisa 1000 kemungkinan. Tapi suatu saat Tuhan itu ngomong pada saya, kok belum mikir sama Tuhan. Cukup 1 yang kamu perhatikan. Apa itu Tuhan? Berkenan di hadapanku. Selesai. Dia ngomong gitu. Saya dulu gitu, Pak. Saya mau melangkah apa? Saya mikir nanti si A bagaimana kalau saya begini, si B bagaimana ya, si C bagaimana ya, si D. Pikiran saya seperti itu. Saya begini, Pak, saya bagaimana, saya saudara saya bagaimana, teman saya, tetangga saya bagaimana. Luar biasa otak ini kayak endah. Tapi sekarang masih ada bekasnya. Iya masih ada. Kadang-kadang kita ngomong-ngomongin apa itu ya Mei ya, lalu lupakan. Besoknya saya ngomong, itu loh Mei ini kan kita lupa. Otak saya nggak sadar mikir sendiri. Tapi nggak salahkan sekarang ini juga. Karena saya tahu kepintaran ini awalnya dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Awalnya dari pelanggaran Adam Hawa dengan peraturan Tuhan. Jadi saya nggak bangga, saya pikir enggak. Justru saya sampaikan kepintaran saya. Pak, kamu nggak boleh dalam hati kayo, tentu belajar loh, nggak apa-apa, tapi jangan bersandar kepada itu. Bersandarlah kepada anugerah Tuhan. Tapi yang penting tadi yang sulit di dalam iman sederhana itu membedakan keinginan itu karena hawa nafsu atau karena cinta. Itu yang sulit. Itu yang harus kita latih bertahun-tahun untuk memastikan apa yang kita minta di hadapan Tuhan itu tidak untuk dihabiskan, memuaskan hawa nafsu kita, tetapi karena dasarnya kasih, cinta. Karena itu kalau saudara baca kebanyakan mujizat itu diawali dengan tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Karena memang kalau saudara pelajari semua mujizat keajaiban yang Tuhan adakan itu karena belas kasihan. Karena itu saya ajarkan kepada Anda sekalian saat ini, apapun yang Anda doakan, apapun yang Anda minta kepada Tuhan, pastikan itu karena kasih. Aku kepingin begini Tuhan, aku kepingin suamiku begini, aku kepingin istriku begini, aku kepingin anakku begini, aku kepingin orang tuaku begini, aku kepingin pekerjaanku begini, aku kepingin kuliahku begini. Itu harus dasarnya kasih. Kalau dasarnya hawa nafsumu, poso 40 hari nggak jadi. Engkau harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pemikiran. Nah, ini yang nggak mudah. Kenapa? Kemudian kita jadi dabla kadang-kadang. Kita bawa tak kamu, sembarang racun tak umbi bapak. Kan boleh hidup kan? Mungkin aku hidup racun tak umbi. Nggak gitu. Kita mencoba itu kan? Enggak. Lakukan yang terbaik bagian yang kau minta kepada Tuhan, biarkan dia yang berotoritas dengan caranya. Tetap kita boleh minta boleh Tuhan, aku kepingin supaya aku nanti sekolahku nilainya bagus, dapat 100, boleh, nggak apa-apa minta. Tetapi
engkau tidak maksa. Tes kesehatan boleh tes. Waduh, darahku tinggi ya dia, wah aku tak kurangi ya makan yang bikin darah tinggi. Tidak apa-apa, hidup sehat tidak apa-apa. Tetapi jangan engkau bersandar pada pengertian yang itu, sehingga engkau tidak akan ngomong sehat tak sehat, aku jaga makan. Beda kalau yang bersandar kepada Tuhan, sehat puji Tuhan, kemurahan Tuhan aku sehat. Lain nggak jawabannya. Kalau engkau bersandar pada pengertianmu, yo sehat dong, aku setiap hari olahraga, aku makan yang sehat, buah-buah, sayur-sayur, jadi aku sehat karena itu. Nah, bersandar pada pengertianmu. Boleh tak? Boleh makan sayur, makan sehat, boleh. Tetapi ketika engkau sehat, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, itu berbeda. Saya dulu di dalam pekerjaan saya sebagai di bidang sales, ketika ditanya bos saya, bisa omset bulan ini berapa? Sekian. Bos saya sekian, iya. Customer A sekian, customer B sekian, customer C sekian. Sombong ya. Loh, kamu bisa ngerti? Iya, aku ngerti. Kebiasaan orangnya sendiri belinya. Canggih. Enggak cuma omsetnya, dari mana berapa saya tahu. Luar biasa ya. Tetapi semakin saya belajar di hadapan Tuhan, jawabannya sangat beda. Kemurahan Tuhan. Dan itu bukan ulas-ulas lambing, enggak, benar-benar dalam hati. Saya tahu semuanya itu hanya kemurahan Tuhan. Dan di dalam hati kita itu yang harus betul. Itu bisa diketahui dari semua sikap kita, jawaban kita. Kalau engkau bersandar kepada Tuhan. Ini contoh ini hal yang rohani ya, masih ada waktu sedikit. Saya dulu kan pengurus persekutuan di kampus, di perusahaan, jemaatnya lebih banyak dari ini, berlipat kali ganda. Saya masih muda, masih kuliah, saya masih kerja juga. Kadang-kadang dengan pengurus yang lain itu gegeran soal siapa yang khotbah, ngundang siapa. Tetapi saya belajar dengan iman sederhana ini. Kalau aku tidak bersandar pada pengertianku, aku bersandar kepada Tuhan, ya sudah, silakan jalan. Kalau Tuhan merindu, waktunya orang yang sering mules kan, orang yang sering pusing kan, saya tidak perlu gegeran dengan pengurus yang lain. Kalau ada pembicara yang tidak tepat diundang, saya silakan. Saya coba doa Tuhan, pimpin sertai. Kalau memang boleh itu labeli buban biasa saya kalau gak kena jadi kena. Pas bayai orang tidak bisa. Ya, perlu saya gegeran? Nah, perlu. Karena keinginan yang didasari dengan kasih tidak mungkin berbuat dengan gegeran. Tidak mungkin berbuat pertikaian. Kalau keinginan didasarkan kasih, ya engkau penuh belas kasihan. Kalau engkau bersandar pada Tuhan, engkau percaya segenap hati, engkau tidak takut, engkau akan percaya saja. Dokter dulu nulis saya, Bapak Ibu, kamu nggak dirawat setiap saat, setiap detik bisa tidur 12, turun 12. Setiap saat bisa mati ketika detak jantungmu itu error, konslet, mati tadi. Karena darahmu bisa balik muter. Saya dulu harus pasang alat macam-macam di sini disuruh dokternya. No. Tuhan, aku dari kecil harusnya mati, engkau sudah hidupkan. Aku tahu engkau tidak guyon. Engkau pasti punya sebuah tujuan dalam hidup. Maka kalau aku boleh hidup, biar aku hidup di hadapan dengan ucapan syukur, dengan takut akan engkau. Dan hidupku biarlah untuk kemuliaan engkau. Itu saja doa saya di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya dibikin sehat. Saya bisa hidup. Sakit sebentar ya, bolehlah harus sehat lah. Apakah Bapak tidak ngomong? Iya, saya ngomong kepada Anda kan, minum jahe lah, minum apa. Saya lakukan, tapi saya tidak bersandar kepada itu. Saya lakukan bagian yang saya lakukan, tetapi
saya percaya segenap hati kepada Tuhan. Saya tidak bersandar pada pengertian saya. Ketika saya ketemu orang sakit, doakan, jangan gitu Pak, jangan makan ini ya. Sekali soal kepengen ini, ya wis lah, karepmu tak doakan ya pokoknya sembuh. Dan kita doakan, tak doakan supaya orang ini bertobat, bisa jaga hidupnya dalam hati. Tetapi saya tahu kalau Tuhan mau sembuhkan orang ini sembuh. Apapun karena apa engkau sembuh ya sembuh. Tetapi berikutnya Tuhan proses orang ini jadi benar. Jadi hanya dua hal ya Bapak Ibu. Percaya dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian. Yang kedua, jangan takut, percaya saja. Tapi lepas daripada semua itu, tengah-tengah tadi, pastikan yang engkau minta, yang engkau ingin, dasarnya bukan hawa nafsu, dasarnya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang-orang di sekitar. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di hari ini kami belajar mengenai iman yang sangat sederhana. Tidak pakai syarat ABCD yang ruwet-ruwet. Tapi kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk kami jalani dengan sekejap. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus murnikan kami supaya kami bisa percaya kepadamu dengan segenap hati. Dengan segenap hati kami Tuhan, dan tidak tersandar pada pengertian kami. Dan Tuhan ajar kami supaya percaya penuh kepadamu, tidak takut, percaya saja. Segala hal yang Kau anugerahkan kepada kami, kepandaian, kepintaran, boleh kami kerjakan dengan dasar kasih Tuhan. Dan kami tetap berharap kepada Engkau saja. Hamba-Mu saya bicara, biar Roh Kudus akan menjelaskan kepada semua yang mendengar firman untuk mengerti dengan benar, untuk menjadi pelaku firman-Mu dan mulai menikmati buah-buah iman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.